Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, sahabat-sahabat SSC channel sekalian, marilah kita menilai bersama sebuah pernyataan dari kelompok atau dari pernyataan-pernyataan yang secara bergantian disampaikan di Ponpes di Pondok NKRI atau Pondok Unik Nusantara yang ada di Kabupaten Malang. Dan mohon maaf karena tidak sesuai dengan klarifikasi yang mereka kemarin sempat kami silaturahim, dan setelah itu kami juga berhubungan minta klarifikasi melalui WA sampai beberapa hari ini nggak ada tanggapan. Ya mohon maaf kalau kita tanggapi sama-sama lah ya, kita umat Islam khususnya yang ada di Kota Malang, di Kabupaten Malang, kita sama-sama menilai ya secara umum. Kalau kemarin kita cuma sekelompok atau pribadi saya sendiri, sekarang kita sama-sama nilai. Kalau baik ya monggo, yang setuju diikuti monggo, kalau yang nggak setuju ya kita saling menilai saja lah ya. Sekedar profilnya, Pondok Unik Nusantara ini diasuh oleh Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Beliau dari Banten, tapi pondoknya di Kabupaten Malang. Ini dewan-dewannya ini Pak Mujib ini, Ustadz Ubad dan lain-lainnya itu yang saya kenal semua juga dari Jawa Barat, terutama dari Banten. Secara tidak langsung mereka itu ke Malang juga imigran, nggak rasis ya, cuma menirukan mereka yang selalu mengatakan habaib itu imigran Yaman. Padahal mereka juga kalau ke Malangnya imigran. Kalau bukan pun ke Malang, kalau mereka memang keturunan Wali Songo juga imigran gitu ya. Mereka lupa kalau Wali Songo juga imigran. Hanya saja Wali Songo itu lebih awal gitu ya. Biar cerdas lah kata mereka, kalau mencerna biar dicerna agak cerdas sedikit. Jadi kalau mengatakan yang imigran itu hanya habaib kan kurang cerdas jadinya. Karena sejarahnya sama-sama imigran. Ya tanpa panjang lebar ya, kita waktunya tidak banyak, sebentar lagi sudah adzan maghrib. Kita putar video dari Ponpes NKRI. Ini channel mereka, jadi ada 4 mungkin. Walaupun kemarin bilang cuma 1 ya, ternyata ada kayaknya 4 kalau nggak 3. Menyuarakan yang sama dengan thumbnail yang sangat memojokkan, sangat menjelek-jelekkan, sangat memusuhi habaib. Walaupun klarifikasi dari Ustadz Ubad kemarin sama sekali tidak membenci habaib dan bukan dari kelompok orang pembenci habaib. Tapi nyatanya ya kita nilai sendiri ya. Maaf ya, saya seperti ini karena saya sudah menunggu selama 2 hari ini. Ada klarifikasi ulang, saya kirimkan WA, ternyata tidak dibalas oleh beliaunya. Mungkin beliau sibuk, ya enggak apa-apa lah. Sebagai konten-konten ya, mereka juga mengkonten, saya juga balasnya pakai konten lah, karena mungkin beliau sibuk semua. Kita menilai, sama kita bebas untuk menilai. Ada virus yang berbahaya, yaitu virus corona. Alhamdulillah sekarang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di balik virus corona ada yang virus berbahaya, yaitu virus habaib. Ini kita bersamawi berbicara. Wahai saudaraku anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Ada pernyataan keras, ada virus yang lebih berbahaya dari virus corona, yaitu virus habaib. Coba dinilai dalam segi virusnya apa. Kalau ada yang bisa menjawab 1, 2 saja. Kalau mereka mengatakan mungkin dari doktrin-doktrin, dari ceramah-ceramah yang mengandung virus, atau bisa dikatakan itu sebuah kesalahan atau kesesatan. Coba 1, 2 atau 3 bab apa yang mereka nyatakan itu virus, karena nggak diterangkan juga di sini. Ini cuma mereka menarasikan. Walaupun
Islam yang di dalam maupun yang di luar negeri. Kita harus cermat-cermat, kata kitab Samawi. Harus jernih, bisa punya pandangan yang tajam. Sebagaimana tajamnya mata burung Garuda. Ya, kitab Samawi ini adalah kitab karangan Mama Gufron ya. Mereka sangat gigih sekali, memang sesuai kitab isinya Mama Gufron atau tidak, tapi mereka berlandaskan itu katanya. Walaupun sekali lagi secara naluri, saya pribadi mungkin Mama Gufron tidak seperti mereka. Cuma mereka saja yang membawakan, yang menarasikan seperti ini. Kita harus bisa berbicara sebagaimana berbicaranya burung Garuda. Ada pelajaran ibroh yang hebat, yaitu hikmah di balik corona. Kita harus cerdas. Ternyata ada virus lagi yang tidak nampak, yaitu virus HIV. Karena apa? Mohon maaf, doktrinnya yang paling bahaya. Sayangnya trading di LDS, broker dengan keamanan akun yang bisa diandalkan. Kamu cinta Pancasila atau cinta Al-Quran, itu termasuk virus. Ini tadi malam sudah saya kirim untuk klarifikasi, tapi juga belum ada jawaban. Yang dimaksud kamu cinta Al-Quran atau cinta Pancasila, mungkin dikatakan oleh salah satu habaib, mungkin Habib Taufik. Kalau ada, saya minta linknya atau videonya, itu dalam konteks apa. Biasanya memang kan dipelintir-pelintir, dipotong-potong, lalu mereka mengambil yang ini. Yang sering kita temukan hal yang seperti itu. Makanya tadi malam saya sudah minta, cuma belum ada balasan. Bahaya. Bahayalah Latin. Saya ulangi lagi, virus yang melebihi corona adalah virus gaib, yang termasuk doktrinnya kamu cinta Pancasila atau Al-Quran. Goblok sia. Satu. Ya, yang menemukan linknya ini ya, semua ya untuk netizen, nanti bisa dikirim linknya di komentar ya. Kalau memang ada ucapan dari Habib ini, mungkin Habib Taufik yang dimaksud atau siapa, kalau ada video lengkapnya, biar kita secara kontekstualnya kita tidak salah mengartikan, karena dalam ucapan atau apapun itu ada konteksnya. Jangan mengikuti percaya yang framing seperti ini. Makanya kita harus cerdas lah untuk menyikapi. Kemudian operasi lagi, Habib Rizik, gurunya NU, itu melebihi virus corona. Kalau ini bisa kita jawab langsung, karena buktinya banyak, termasuk guru saya juga itu pernah, walaupun tidak mengaji di pondoknya atau gimana, itu mengakui bahwa gurunya itu adalah Habib Rizik. Dan teman-teman di sini, baik dari yang ada di pengurusan NU ataupun yang dari santri-santri, semua juga dari ulama-ulama kita banyak yang mengakui menjadi santrinya Habib Rizik. Dan ini tidak bisa ditolak atau dinyatakan virus ya, karena bagaimanapun secara keilmuan semua ada sanadnya. Operasi lagi menyatakan bahwa Habib Taufik, gurunya NU, itu virus yang lebih berbahaya daripada virus corona. Kalau ini malah sekarang, kalau pernyataan ini sampai ke semua ke murid-muridnya Habib Taufik, yang muridnya mungkin sekarang sudah ribuan, mungkin jutaan di Indonesia, apalagi di Kabupaten Malang, di Malang sini tadi malam juga mengaji di Gondang Legi Masjid Jami. Santrinya banyak, dari yang kiai-kiai, gus-gus ngaji selalu istiqomah banyak.
kalian ini jangan mancing-mancing lah ya. Bukan masalah kalian tuh pendatang di Malang ya, bukan. Cuma ya kalau habaib katanya harus sadar diri, kalian itu pendatang, imigran, harus menghormati. Ini di Kabupaten Malang, santrinya Habib Taufik itu sangat banyak sekali. Kalau mau, ya bisa dibuktikan lah, ya bisa dibuktikan. Jadi jangan, kalau bisa jangan teruskan ya. Cukup satu video ini mungkin nanti bisa diklarifikasi. Saya kemarin ini menurut jenengan pendapatnya gimana? Kemarin itu Dewan Suro dari Robito Alawiyah Habib Muhsin di acara acara rakernas atau apa gitu di Pasuruan, itu dia dengan lantang di depan ketua Robito, di depan Habib Taufik ngomong kayak gini, ditegur. Jadi sama Habib Muhsin itu, Habib Taufik sebagai ketua Robito ditegur begini, mohon maaf Habib Taufik sebagai ketua Robito Alawiyah bukan ingin menggurui, kita ini harus sadar bahwa bumi Nusantara itu sudah subur makmur sebelum kedatangan kita orang Arab. Betul, itu Habib Muhsin. Bahkan kalau ini aneh kata orang-orang yang fanatik mendengar perkataan Habib Muhsin, saya kira akan sadar Habib Muhsin itu memang udah sepuh Dewan Suro. Nah, kata beliau, kita jangan terlalu membanggakan merasa so paling Islam, karena sebelum datang bangsa Arab ke Indonesia sudah subur duluan, sudah subur makmur. Islamnya sudah ada oleh para wali-wali terdahulu. Begitu. Itu yang saya sampaikan. Monggo lanjut Pak Mujib. Jadi alhamdulillah. Ya kalau memang Habib Muhsin instruksi atau kalimatnya menegur Habib Taufik, kalimatnya kan bagus juga. Cuma mengartikannya yang beda. Yaitu kalau memang kalimatnya sebelum adanya Wali Songo, sebelum adanya para habaib, Indonesia sudah subur, itu subur dalam hal apa? Ya. Kalau subur dalam bab ilmu agama, kemungkinan ya lebih subur sekarang lah. Lebih meluas, kita sudah tahu jamaknya habaib luar biasa, bahkan sholawatnya sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, dan kita tidak menutup mata juga majelis besar-besar yang dipimpin oleh habaib, semuanya jamaahnya pribumi sangat banyak. Ya bukan karena apa? Karena sholawat atau pengajian itu yang menyentuh dalam hati, yang membuat ketenangan, akhirnya para jamaah selalu istiqomah mengikutinya. Itu karena keikhlasan para habaib. Kalau masa subur ya tetap lebih subur sekarang. Kalau persepsi atau penilaian dari kita. Kalau ini mau dikata Ustadz tadi, itu penilaian dari mana? Dulu lebih subur dari sekarang. Secara faktanya kan tidak seperti itu. Kalau masih ada Habib, sosok Habib, beliau Muhsin menyadari, alhamdulillah. Tapi ini sudah terlanjur, Gus. Wattaqu fitnatal ladzina subhanal ladzina tulamu minkum khassah. Kita harus bisa menjaga fitnah yang muncul dari mereka sebagian. Pak Mujib terpaksa habiskan semuanya habaib. Ini sungguh pernyataan yang sangat berani ya. Fitnah dari sebagian habaib, dan orang ini Pak Mujib ini musnahkan semua habaib, itu pernyataan langsung. Itu maksudnya apa? Apakah yang seperti ini yang dikatakan tidak benci? Yang kata Ustadz Ubat kemarin, tidak ada kebencian dalam pondok unik NKRI. Karena apa? Setelah oper alih komando bahwa guru NO adalah Taufik, Taufik adalah gurunya NO, kemudian memberi virus lagi. Habib adalah nomor 1 dibandingkan Al-Quran, Gus. Jelaskan. Habib nomor 1 dibandingkan Al-Quran. Nah ini ya, kalau mungkin ada yang punya link, ada Habib yang bilang seperti itu, ataupun bahkan Habib Taufiknya, mohon disertakan nanti. Kita bahas sama-sama, kita talaah sama-sama. Kalau ada ya. Kalaupun nanti ada, mungkin itu ada editan, tahu kita teliti semua. Yang saya jamin itu tidak akan ada.
sekelas ulama besar seperti Habib Taufik, kalau ada kata-kata seperti ini saya yakin tidak. Kalau ada, mari kita buktikan. Berarti itu virus yang melebihi corona. Membahayakan. Berarti mau lepas Pancasila, mau lepas Indonesia, mau lepas merah putih, mau menebas Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah narasi, sudah fitnah, sudah framing. Atas dasar itu Habaib mau menebas Pancasila, mau menebas NKRI, mau menebas Indonesia. Ini kan sudah framing, sudah bisa katakan fitnah ya. Tinggal kita mau menyikapinya gimana ya umat Islam, khususnya yang ada di Kabupaten Malang ini. Kita tetap kalian diam saja atau dan membiarkan banyak orang-orang yang tidak mengerti, yang bodoh tentang keilmuan, santri-santri bisa terdoktrin oleh mereka. Ini doktrin yang malah ini kalau dikatakan virus lebih tajam daripada virus yang dia katakan. Itu bisa saya tak pertanggungjawabkan. Karena Allah sudah ketok palu. Yang satu hak untuk ibadah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, wabil walidaini ihsana, kedua orang tua. Satu Allah, dua kedua orang tua. Gimana tidak bahaya lebih virus corona, Gus? Quran aja disepelekan. Habib nomor 1 berarti menghapus itu ayat. Menghapus kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tak bongkar. Kalau kamu meniadakan Al-Quran berarti meniadakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Satu ketuhanan, dua harus berbakti kepada kedua orang tua. Berarti mau beralih harus cinta ke habaib. Naudzubillah min. Berbakti dengan cinta itu nggak sama tuh ya. Membahas bab cinta, ini ayatnya bakti. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini sudah bab nyembah Allah dan berbakti pada orang tua. Bab cinta itulah. Ya. Ini framing-framing seperti ini ya. Kalau orang bodoh ya pasti mengamini. Dan ini menjadi doktrin, ini bahaya. Kita harus menyikapi hal ini. Pertolongan kerajaan Kertanegara di saat perang itu kalau kita baca lebih arep mana di saat perang Nabi kita minta perbantuan Kertanegara dan lebih Arab mana di saat perang Nabi kita meminta bantuan Kertanegara dan di Jepara Kaliga. Di Jepara lebih Arab Jawa sebenarnya. Lebih Arab Jawa daripada Arab yang di sana. Siapa yang bisa menerangkan ini? Monggo. Gak apa-apa, wujud yang jelek gak apa-apa. Yang penting anak bangsa bangkit. Tidak boleh tertidur. Itu namanya virus yang lebih bahayanya virus corona. Terus terang, sampai kalau ini virus nggak dibiarkan harus bahaya. Coba aja sekarang ini fakta ya. Ini negara kita sedang menangis, bergelora, bergejolak di tidak punya prihatin dalam negeri ini kita menangis. Gak melihat matanya itu tentara kita terbunuh kemarin. So, hati-hati kata beliau Nabi yang dibawa Syekh Ghazali, laula husnul zahir laman khadatil qulub. Dan ini ada pernyataan yang membela Palestina kemarin, apalagi yang mungkin yang dimaksud Habib Bahar di Palu, itu adalah kegoblokan karena membela Palestina, sok membela Palestina tapi tidak membela tentara yang terbunuh di Papua. Ini konteksnya lain. Dari kemarin kalian kemana? Ini di Papua ini sudah lama sebelum Palestina. Dan kalau mau disamakan dengan Palestina, beda. Semua organisasi, semua ormas, semua elemen, semua kiai, semua habaib, semua membela Palestina. Nah, kok kalian menggoblokkan yang membela Palestina? Nah, kalian ini siapa sebenarnya? Gitu ya. Mungkin ini bisa dilihat diri sendiri ya, teman-teman Pompes NKRI ya. Banyak
channelnya yang dipakai oleh mereka. Ya, ini hanya sebagai penilaian saja ya. Dulu ya, secara umum kita nilai kalian seperti apa, ini pondok pesantren unik ini seperti apa, yang menyatakan seperti apa. Jujur kemarin saya ke sana sebenarnya sudah menjadi silaturahim, cuma karena hal-hal yang seperti ini dan tidak ada tanggapan secara pribadi, ya mereka selalu mengonten dan saya juga mengonten dan kita menilai secara umum saja ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.